Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel Guru Saham di video analisa sinyal saham pagi untuk Rabu 3 Februari 2021. Jadi admin kita sudah upload ya di Instagram kita itu ada beberapa yang kita bisa bahas. Namun sebelum kita bahas satu persatu, kita bisa lihat gimana keadaan IHSG. Jadi di sini kita menggunakan aplikasi dari Guru Saham untuk melihat IHSG. Teman-teman yang mau juga menggunakan aplikasi ini bisa download di Play Store. Itu namanya Guru Saham. Namun kalau nggak ketemu, teman-teman bisa klik linknya ada di deskripsi. Tapi kalau nggak ada di deskripsi, bisa komen, nanti kita bakal reply untuk linknya ya. Oke, caranya gampang. Teman-teman untuk chart, ambil menu sebelah kiri atas. Nah, teman-teman cari chart. Oke, di sini kita masukkan IHSG. Di sini kita ambil default. Jadi defaultnya itu ada daily 240 hari. Kalau mau time frame yang lainnya seperti weekly atau monthly bisa ambil custom. Kita cukup di default ya. Nah, ini chart IHSG. Nah, kita bisa lihat di sini dia ya, untuk hari Selasa turun ya, ditutup merah. Namun yang sebelumnya itu sempat rebound pada hari Senin ya. Dan kita bisa lihat memang pada area rebound tersebut adalah area supportnya. Teman-teman bisa lihat di support yang sudah terbentuk otomatis di Guru Saham Bot ya, di aplikasi Guru Saham. Nah, teman-teman bisa lihat di sini garis putih ini dia membentuk dari harga sebelumnya, swing low sebelumnya, dan membentuk sebuah garis support, dan pada akhirnya dia bentur di sini. Dia rebound, dia sempat naik hari Senin. Ada koreksi dulu hari Selasa. Nah, ini untuk kedepannya kayak gimana? Di sini kita bisa lihat ada resisten. Di sini swing high yang ini membentuk sebuah resisten di harga 6.195. Nah, itu area yang harus dia bisa tembus untuk bisa melanjutkan kenaikan ke resisten berikutnya di 6.505. Nah, kalau dia besok nggak bisa menembus ini, maka ada potensi dia bisa turun. Atau besok dia malah turun lagi ke support yang sebelumnya yang dia pernah rebound di sini. Kita perpanjang itu sekitar harga 5.800-an ya. Kalau kemarin kan di 5.756-an. Kalau dia pullback lagi di sini, dia turun koreksi lagi itu udah di sekitar 5.800-an gitu. Intinya kalau besok dia nggak bisa close di atas 6.195, atau dia mungkin membentuk doji, itu ya masih ada potensi sebelum dia turun lagi ya ke 5.800. Jadi intinya kesimpulannya dia harus menembus di 6.195, itu resisten kuatnya ya. Jadi selama dia nggak bisa tutup harga di atas 6.195, itu IHSG masih kritis ya, masih kritis. Dia bisa balik ke supportnya di 5.800-an seperti itu. Oke. Sekarang kita lanjut di bank. Juga ada UVW, ada WMUU sama plan. Nah, di sini kita memberinya dengan nama mendoan, ciring, bakwan, desoles, itu hanya presetan untuk gorengan ya. Jadi ini saham yang sangat berisiko. Jadi ini bukan saham yang untuk di hold ya, yang bukan untuk di hold jangka panjang. Belum, apalagi untuk bank sama UVW yang baru listing. Intinya ini masih bisa untuk kita tradingkan, kita masih bisa untuk trading, tapi kalau invest masih belum direkomendasikan gitu ya. Nah, kita bisa lihat bank sama UVW sama WMUU. Nah, di sini kita ada tab reading bid offer dari bank, itu Bank Net Syariah.
Di sini dia masih kuat ya, masih kuat, masih potensinya untuk besok naik, untuk arah lagi sangat kuat. Teman-teman bisa lihat di sini antriannya dan transaksinya masih belum ada, distribusinya masih belum ada di sini. Di sini masih ada fase untuk bisa naik terus ya, masih kuat naiknya. Sama dengan yang lainnya seperti UVE dan WMUU juga sama. Jadi ini teman-teman, kalau teman-teman punya sahamnya ini, teman-teman bisa jual pada hari itu juga atau day trading. Teman-teman bisa melakukan parsial kalau teman-teman masih dan kalau ada potensi saham ini masih terus naik, seperti mungkin tape readingnya yang masih kuat seperti ini ya, yang masih banyak peminatnya, demandnya. Untuk menghindari risiko yang tinggi namun tetap mendapatkan keuntungan yang lebih, teman-teman bisa melakukan partial taking profit. Teman-teman misalnya punya 100 lot, teman-teman bisa jual dulu di 20 lot atau 50 lot juga oke gitu. Yang penting kita profit dulu gitu. Jangan serakah lah gitu ya. Kalau udah 50 kita taking profit, kalau besoknya naik kan teman-teman masih mendapatkan keuntungan yang lebih. Namun kalau dia turun ya teman-teman, kerugiannya nggak bakal lebih banyak gitu, atau bahkan masih untung tapi lebih banyak juga kan, karena teman-teman sudah taking profit di sini terus dia turun ke mungkin 150, teman-teman kan masih dapatkan keuntungan menjual setengah di 187, masih oke keuntungannya. Nah itu keuntungannya kalau teman-teman melakukan partial taking profit taking atau jual sebagian ya, itu yang saya sarankan. Jadi teman-teman itu kalau untuk profit taking sebenarnya kalau menurut saya nggak usah dibatasi, tapi teman-teman yang membatasi itu ada resiko. Dengan profit taking sebagian teman-teman masih mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi, masih ada potensi, namun teman-teman juga mengurangi resiko karena teman-teman mengurangi lot dengan keuntungan. Nah teman-teman udah dapat cashnya tapi teman-teman masih punya potensi, dan teman-teman itu risikonya lebih rendah gitu kalau dia malah turun, ada distribusi dari playmakernya ya. Namun untuk yang pemula disarankan modelnya kecil dulu ya, modelnya kecil dulu, jangan sampai mengganggu psikologis, jangan sampai mengganggu keuangan gitu. Teman-teman bisa mulai belajar dulu karena waktu masih panjang. Teman-teman jangan takut kehilangan momen ya untuk untung ya. Teman-teman kalau baru mulai jangan langsung serakah gitu. Mendingan teman-teman belajar dulu, pahami dulu gimana keadaan pasar itu kayak gimana gitu dengan modal kecil. Anggap saja kalau teman-teman mungkin rugi, teman-teman itu biaya belajar gitu. Daripada teman-teman kehilangan mungkin ratusan juta, lebih baik kehilangan seperti 500.000 kan masih harusnya masih nggak keganggu lah kalau 500.000 ya, atau 100.000 bahkan juga masih bisa kok beli ya. Mungkin 1 lot 2 lot nggak masalah, kecil, yang penting teman-teman belajar dulu. Itu sih saran yang bisa saya sampaikan untuk pemula ya, apalagi teman-teman yang baru mulai terus ketemu sama yang percaya sama orang yang bilang wah ini bakal naik, bakal pasti naik segini saya hold gitu ya, terus teman-teman ikut, ya sangat disayangkan kalau teman-teman udah terjebak ya di skema seperti itu. Namun yang udah terjebak ambil pelajarannya aja, dan jangan diulangi lagi. Terus lakukan dengan benar, yaitu yang benar itu belajar, gunakan modal kecil dulu dan pahami sampai teman-teman bisa berdiri di kaki sendiri, bisa trading mandiri gitu. Ya bagi yang belum masuk ke nyangkut sama skema tersebut, teman-teman masih ada selamat, teman-teman bisa menghindari untuk tidak nyangkut juga. Teman-teman bisa belajar dengan
risiko yang lebih kecil lah teman-teman. Jangan gunakan modal besar dulu gitu, dan pahami bedanya investasi sama trading. Kalau saham-saham seperti bank ini atau saham-saham yang naiknya cepat tinggi atau turunnya cepat, naiknya cepat, itu untuk trading aja, bukan untuk investasi. Kalau mau investasi, teman-teman itu bisa di saham-saham yang memang fundamentalnya memang bagus banget ya, dan likuiditasnya tinggi. Seperti apa? Yaitu ada saham bank, terus saham eh, banyak nih saham-saham yang market cap-nya tinggi gitu ya. Seperti yang mudahnya itu ada saham bank ya, seperti BRI dan bank-bank besar lainnya gitu. Dan untuk bank di sini untuk emiten bank net syariah ini sama juga ada emiten UFOE sama UMUU, itu masih kesimpulannya sama sama ya untuk analisanya, karena keadaannya hampir sama kalau kita bisa lihat. UFOE, nah sama, ini masih ada potensi kenaikan sama UFOE sama WMUU. Nah ini transaksinya udah mulai gede ya. Untuk WMUU udah mulai gede, cuman masih oke teman-teman. Ini masih ada potensi kenaikan yang tinggi lagi, dan ini kayaknya lebih gampang untuk didapetin sahamnya yang bagi belum punya, karena ini transaksinya tinggi, jadi teman-teman pasti ada kesempatan untuk bisa membeli gitu. Namun ini risikonya tinggi teman-teman, risikonya sangat tinggi untuk WMUU ya. Kita bisa lihat WMUU ini risikonya itu sangat tinggi. Jadi teman-teman yang baru belajar, gunakan dana kecil, taking profit 2-3% udah cukup. Namun untuk maksimal bisa lakukan partial taking profit seperti yang saya jelaskan tadi ya. Untuk WMUU intinya masih oke gitu. Lalu kita coba lihat lagi, tadi ada plan. Sini kita ada plan juga dia arah. Ini akselerasi harusnya, karena cuma 10% kenaikannya. Harusnya ini akselerasi ya. Koreksi kalau jika saya salah. Namun di sini dia sangat resikonya emang tinggi banget untuk plan di sini. Dia ada potensi untuk naik besok. Tidak harus dia itu arah atau hijau, dia bisa aja merah, namun bisa ada potensi untuk dia naik dulu. Jadi teman-teman yang scalping, yang jangka pendek, fast trade, bisa di plan ini untuk jadi pilihan gitu ya. Cuman risikonya sangat tinggi. Kembali lagi, seperti yang saya ulang-ulang terus, yang pemula pakai modal kecil dulu. Jangan sampai ada yang curhat-curhat lagi menggunakan uang tabungan, uang DP rumah, dan lain-lain. Jangan sampai lagi ya. Tolong yang dapat informasi ini, yang tahu temannya baru mulai, diingatkan teman-temannya. Oke, ini intinya untuk scalping ya, untuk plan ini. Lalu kita ada lagi di sini KF, INAF dan ARA, itu farmasian ya. Di sini gorengan juga lah, karena ini teman-teman scalping, saya sarankan ini scalping aja ya. Scalping aja, karena dia juga sekarang udah berada di area support yang cukup lah ya, sehingga dia harusnya nggak turun tajam lagi seperti di sini. Ini sempat rebound namun turun tajam lagi ya, karena harganya itu masih tinggi. Teman-teman bisa lihat harganya itu masih belum normal ya. Yang normalnya itu sempat harganya itu di 3.200-an ini. Tuh. Nah, di sini. Namun di sini juga nggak terlalu, ini kan masih ada efek vaksin ya, waktu tanggal
Juli. Jadi Juli ini masih ada efek vaksin, kenaikan harganya, jadi sangat berisiko juga sebenarnya teman-teman bisa turun lagi ke harga 1000-an. Jadi untuk harganya itu yang em, masih banyak ya, masih di 500-an. Jadi sebenarnya untuk farmasi-farmasian sangat risikonya tinggi banget ya. Namun untuk scalping masih oke nggak? Masih bisa aja. Kalau kita bisa lihat tab reading, lumayan juga di sini ada pancingannya. Teman-teman di sini ada antrian di 4000 lot. Ya tidak terlalu, ya tidak disarankan untuk di hold, tapi untuk di scalping masih oke. Sama seperti enough dan lain-lainnya. Nah sama aja. Oke, sama-sama aja. Kalau kita bisa lihat di GS Bot, kita bisa lihat ya. KF misalnya. Oke. Oke, kita punya KF di sini. Ya, chartnya memang nggak terlalu bagus karena kenaikan dan turunnya cukup tinggi. Namun di sini seperti yang saya bilang tadi, dia itu ada di area support yang lumayan kuat ya, karena di sini dia sempat, untuk area ini dia sempat sideways dan sekarang dia berada di cukup di paling bawah ya. Ini ada potensi kita bisa untuk scalping dulu. Mungkin dia bisa sideways dulu di sini. Dia bisa sideways dulu di sini. Jadi ada kita bisa scalping di sana, teman-teman. Jadi selama ISG itu masih di bawah 6195. Nah, ini masih ada, masih kritis lah ya. Dia itu harus bisa tutup di atas 6195, maka ada potensi lagi untuk naik ke 6500-an. Kalau dia nggak berhasil dan dia malah ribuan lagi, dia ada potensi untuk jatuh lagi ke 6000, di 5800-an. Mungkin 5850 gitu. Oke. Jadi untuk hari Rabu itu lebih banyak ke scalpingan ya. Kalau untuk jangka panjang, teman-teman yang memang yang mungkin memang investor ya, teman-teman sekarang saatnya udah bisa mulai cicil sih beli. Tapi kalau untuk swing trade ini masih untuk WNC sih kalau menurut saya ya, karena risikonya itu cukup tinggi, karena juga dengan keadaan pasar yang lagi banyak kasus-kasus, itu juga berpotensi risiko tinggi gitu. Namun untuk investor memang konsepnya ya cicil aja terus gitu, selama fundamentalnya itu memang oke perusahaannya ya. Jangan beli perusahaan seperti perusahaan-perusahaan yang tidak bonafit ya, dan malah keuangannya kacau lah, market capnya juga kecil gitu. Kalau investor ya usahakan dengan fundamentalnya yang tinggi, yang bagus gitu. Oke. Saya rasa sampai sekarang sampai ini dulu bahasannya. Intinya yang baru nonton video di Guru Saham itu, intinya untuk watchlist hari ini itu lebih banyak kayak scalping ya. Scalping itu apa? Singkatnya kita fast trade ya. Jadi kita trading secara cepat, memanfaatkan volatilitas dari pasar. Misalnya dia naiknya cepat ya, kita belinya, jualnya cepat juga gitu. Jadi intinya transaksinya itu kurang dari dalam sehari ya, kalau waktu lah ya, seperti itu. Nah, intinya dia itu menggunakan tab reading, teman-teman. Tab reading itu apa? Itu ini kita membaca dari pergerakan demand dan supply.
jadi bid offer. Jadi kita melihat dari pergerakan bid offer, juga transaksi-transaksi seperti dan di sini kita juga bisa lihat siapa transaksi di jam berapa, yang beli siapa, yang jual siapa, itu kelihatan di sini. Jadi kesimpulannya untuk tape reading kita melihat pergerakan real time untuk transaksi ya, dan supply and demand. Jadi itu bukan untuk yang di hold, karena kalau untuk yang di hold atau swing trade saya sarankan itu adalah saham-saham yang mempunyai fundamental bagus. Cuman yang untuk hari ini itu untuk fast trade sudah oke gitu ya. Atau kalau mau lebih tinggi potensinya itu bisa melakukan partial taking profit. Sekali lagi saya ulangi, partial profit taking itu adalah menjual sebagian. Misalnya teman-teman punya 100 lot, bisa jual 20 lot dulu, 30 lot dulu. Jadi jualnya itu dicicil. Jadi risiko kita berkurang, namun kita tetap bisa mendapatkan potensi keuntungan yang lebih tinggi seperti itu. Oke, terima kasih. Bagi yang masih bingung mungkin bisa nonton-nonton video-video guru saham sebelumnya juga. Ya karena ini video ini gratis, tolong support kita dengan like dan subscribe. Oke, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.